Lu pasti ngira kalau republik pertama di Nusantara itu adalah Republik Indonesia. Tapi ternyata itu keliru guys. Jauh sebelum tahun 1945, itu ada satu republik kecil di Kalimantan yang hampir nggak ada yang tahu. Republik ini namanya Republik Langfang. Dan yang lebih bikin mind blowing lagi, ternyata Lee Kuan Yew, pendiri dari Singapura itu ternyata berasal dari komunitas ini. Jadi, sejak abad ke-18, banyak imigran dari Tionghoa yang datang ke Kalimantan buat nambang emas dan juga berdagang. Mereka bikin komunitas mereka sendiri, punya aturan sendiri, bahkan sempat bikin sistem pemerintahan yang kayak negara kecil. Salah satunya itu disebut dengan Republik Langfang. Republik Langfang ini bisa dibilang republik pertama di Nusantara. Mereka punya pemimpin sendiri, mereka punya hukum sendiri, bahkan sistem ekonomi mereka itu cukup kuat. Mereka itu nggak tunduk ke Belanda dan lebih memilih ngatur komunitas mereka sendiri. Nah, yang lebih menarik lagi seperti yang udah gua bahas tadi, komunitas Tionghoa di Langfang ini nggak cuma berpengaruh di Kalimantan, tapi juga sampai ke luar negeri. Bahkan keluarga Lee Kuan Yew, yaitu bapak pendiri Singapura ini, berasal dari komunitas ini. Itu berarti akar sejarahnya ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan. Tapi ya, kayak kebanyakan republik kecil di zaman kolonial, Republik Langfang ini itu nggak bisa bertahan lama. Tekanan dari Belanda, konflik internal, dan perubahan politik bikin komunitas ini akhirnya melebur ke dalam masyarakat lokal. Sekarang, Republik Langfang ini mungkin udah tinggal sejarah aja. Tapi jejaknya itu masih ada dalam budaya dan komunitas Tionghoa di Kalimantan. Dan bayangin aja, kalau republik ini sekarang masih ada, bisa jadi Kalimantan itu bakal punya sejarah yang beda banget dari sekarang. Gimana menurut lo? Kalau Republik Langfang ini nggak hilang, kira-kira sejarah Indonesia ini bakal beda atau enggak? Komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat follow dan juga like untuk kisah sejarah unik lainnya.